Hai, perkenalkan nama saya Lydia Bulu. Saya dari Universitas Citra Bangsa Kupang, Prodi S1 Farmasi semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang penentuan berat jenis yang meliputi: pertama, teori berat jenis; kedua, alat dan bahan praktikum; ketiga, prosedur kerja; keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, teori berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai massa satu bahan per satuan volume bahan tersebut. Satuan berat jenis adalah kilogram per desimeter kubik atau gram per mililiter dan gram per liter. Berat jenis mempunyai harga konstan pada suatu temperatur tertentu dan tidak tergantung pada jumlah bahan cuplikan atau sampel. Dikenal beberapa alat yang dapat menentukan berat jenis, yaitu aerometer, piknometer, dan neraca Westphal. Untuk pekerjaan secara rutin di laboratorium, terdapat peralatan elektronik untuk menentukan berat jenis. Yang pertama, menentukan berat jenis zat cair dengan aerometer. Menentukan berat jenis dengan aerometer berdasarkan pada prinsip Archimedes. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan, karena adanya benda tersebut dalam zat cair. Aerometer berbentuk sebuah silinder yang berlubang. Agar aerometer dapat tercelup dengan posisi yang tepat, maka aerometer diisi dengan butir-butir timbal atau PB. Skala pada aerometer menunjukkan berat jenis cairan. Semakin kecil berat jenis cairan, aerometer akan tercelup semakin dalam, sehingga skala pada aerometer menunjukkan angka yang semakin besar dari atas ke bawah. Menentukan berat jenis dengan piknometer. Berat jenis suatu zat dapat dihitung yaitu dengan mengukur secara langsung berat zat dalam piknometer atau dengan menimbang, dan volume zat. Volume zat padat yang tidak beraturan dapat ditentukan secara tidak langsung dengan menggunakan piknometer. Bila volume dan berat zat tersebut telah diketahui, maka dapat dihitung berat jenisnya. Selanjutnya, menentukan berat jenis dengan piknometer. Berat jenis zat cair sama dengan berat zat cair dalam piknometer. Berat zat cair dalam piknometer sama dengan berat piknometer dijumlahkan dengan berat zat cair dikurangkan dengan berat piknometer kosong. Volume zat cair dalam piknometer sama dengan volume piknometer. Volume piknometer harus ditentukan lebih dahulu dengan menggunakan zat cair lain yang telah diketahui berat jenisnya. Berat jenis relatif tidak mempunyai satuan. Berat jenis relatif adalah sama dengan berat jenis absolut bila sebagai pembandingnya adalah air pada temperatur 4 derajat Celcius. Yang kedua, alat dan bahan praktikum. Alat yang digunakan: yang pertama, piknometer 25 ml, aerometer 0,7 sampai 0,9, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 250 ml, dan pipet pasteur, termometer 0 sampai 1000 Celcius, timbangan analitik. Bahan dan atau zat yang digunakan: pertama, etanol 96%, pasir kuarsa, air demineral, daun muda, daun kering. Prosedur kerja. Penentuan volume piknometer. Pertama, timbang piknometer kosong, bersih dan kering. Isi piknometer dengan air demineral pada suhu 180 Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Timbang piknometer yang terisi air demineral tepat pada suhu 200 Celcius. Hitung berat air demineral pada suhu 200 Celcius. Hitung volume air demineral. Volume air sama dengan volume piknometer. Ulangi percobaan. Kedua, penentuan berat jenis zat cair dengan piknometer. Yang pertama, timbang piknometer kosong, bersih dan kering yang telah ditentukan volumenya. Isi piknometer dengan zat cair pada suhu 180 Celcius. Timbang piknometer yang berisi zat cair tepat pada suhu 200 Celcius. Hitung berat zat cair. Hitung berat jenis zat cair pada suhu 200 Celcius. Ulangi percobaan. Yang ketiga, penentuan berat jenis padatan dengan piknometer. Timbang piknometer kosong, bersih dan kering yang telah ditentukan volumenya. Kemudian isi piknometer dengan zat padat sampai separuh dari piknometer terisi. Timbang piknometer yang berisi zat padat tersebut. Tambahkan ke dalam piknometer berisi zat padat suatu zat cair pada suhu 180 Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Yang harus diperhatikan, tidak boleh terdapat gelembung udara dalam piknometer. Kemudian,
Timbang pignometer berisi zat padat dan zat cair, tepat pada suhu 200 Celcius. Hitung volume zat padat, hitung berat zat padat, dan hitung berat jenis zat padat. Ulangi percobaan. Yang selanjutnya, penentuan berat jenis zat cair dengan aerometer. Yang pertama, masukkan ke dalam gelas ukur 250 ml suatu zat cair yang akan ditentukan pada suhu 200 Celcius. Masukkan secara hati-hati aerometer, baca skala pada aerometer, dan kemudian catat berat jenis zat cair tersebut. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Pengukuran berat jenis etanol dengan menggunakan aerometer. Pertama, berat jenis etanol 96% sama dengan 0,94 gram per mililiter. Kedua, 10 ml etanol dijumlahkan dengan 90 ml aquades sama dengan 0,82 gram per cm kubik. Ketiga, 12 ml etanol dijumlahkan 88 ml aquades sama dengan 0,80 gram per cm kubik. 14 ml etanol dijumlahkan dengan 86 ml aquades sama dengan 0,78 gram per cm kubik. Selanjutnya, 16 ml etanol dijumlahkan dengan 84 ml aquades sama dengan 0,74 gram per cm kubik. 18 ml etanol dijumlahkan dengan 82 ml aquades sama dengan 0,70 gram per cm kubik. 20 ml etanol dijumlahkan dengan 80 ml aquades sama dengan 0,68 gram per cm kubik. Kedua, penentuan berat jenis dengan pignometer. Yang pertama, kalibrasi. Berat pignometer kosong sama dengan 33,4827 gram. Berat pignometer dijumlahkan aquades sama dengan 58,5746 gram. Pasir kuarsa. Berat pignometer kosong yang pertama 33,5148 gram, kedua 33,5901 gram. Berat pignometer dijumlahkan pasir kuarsa sama dengan yang pertama 33,6018 gram, kedua 33,6674 gram. Berat pignometer dijumlahkan pasir kuarsa dijumlahkan aquades sama dengan yang pertama 58,6486 gram, kedua 58,5928 gram. Dan mudah. Berat pignometer kosong sama dengan yang pertama 33,5574 gram, kedua 33,6156 gram. Berat pignometer dijumlahkan dan mudah sama dengan pertama 33,5770 gram, kedua 33,6474 gram. Berat pignometer dijumlahkan dan mudah dijumlahkan aquades sama dengan 1 58,5500 gram, yang kedua 58,5313 gram. Dan kering. Berat pignometer kosong sama dengan 33,6380 gram. Berat pignometer dijumlahkan dan kering sama dengan 33,6377 gram. Berat pignometer dijumlahkan dan kering dijumlahkan aquades sama dengan 58,5850 gram. Jadi, untuk zat yang berbentuk liquid, kita dapat mengetahui dengan cara melakukan penimbangan bobot. Melakukan penimbangan bobot pignometer yang berisi sampel dikurangi dengan pignometer kosong tersebut. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Sedangkan untuk padatan, terlebih dahulu kita cari volume padatan dengan cara melakukan pengurangan volume zat padat yang diberi air dengan zat cair tersebut apabila mengisi ruang pignometer. Penentuan berat jenis menggunakan aerometer dengan cara melihat langsung pada garis skalanya. Pada skala, beberapa aerometer mengenai batas meniskus atas cairan etanol. Di pengukuran berat jenis menggunakan aerometer,
pada saat telah dicampurkan dengan Aquades, konsentrasi etanol berbanding terbalik dengan berat jenisnya. Jika konsentrasinya besar, maka berat jenisnya kecil. Begitu pula sebaliknya. Untuk melakukan percobaan, penetapan berat jenis menggunakan piknometer. Piknometer dibersihkan dengan menggunakan Aquades. Kemudian dibilas dengan alkohol untuk mempercepat penyaringan piknometer kosong tadi. Pembilasan dilakukan untuk menghilangkan sisa dari pembersihan karena biasanya pencucian meninggalkan tetesan pada dinding alat yang dibersihkan, sehingga dapat mempengaruhi hasil penimbangan piknometer kosong, yang akhirnya juga mempengaruhi nilai berat jenis sampelnya. Pemakaian alkohol sebagai pembilas memiliki sifat-sifat yang baik seperti mudah mengalir, mudah menguap, dan bersifat antiseptikum. Jadi, sisa-sisa yang tidak diinginkan dapat hilang dengan baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam piknometer itu sendiri. Dan piknometernya jadi cepat kering. Pada pengukuran berat jenis dengan menggunakan piknometer, saya melakukan 2 kali percobaan di setiap sampel, dan hasil penimbangan yang saya peroleh pada percobaan pertama dan kedua di setiap sampelnya berbeda. Hal ini mungkin dikarenakan piknometernya tidak dikeringkan betul pada saat saya melanjutkan percobaan. Pada saat saya melakukan percobaan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.